Hari ini YouTuber Low Cost akan gerbek kandang yang kedua. Kandang siapakah itu? Jelaslah, kandang sang juara satu di Ultah Moncong Putih pada hari ini. Saya akan ke kandang Sonar Muda, pemiliknya adalah Haji Samsudin. Seperti apa keseruan obrolan kita dan keseruan di sana di kandang Sonar Muda? Ikuti terus perjalanan YouTuber sambil menyimak. Jangan lupa seperti biasa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Tolong dipencet biar kita terus semangat ngasih liputan tentang kesenian dan kebudayaan. Bukan begitu teman? Awas kalau nggak dipencet dan awas kalau nggak subscribe. Bisa dosa besar loh. Udah nonton nggak subscribe, udah nonton nggak nge-like, gitu dong. Udah dipencet subscribe-nya, loncengnya belum? Ayo pencet. Nah habis itu di like dong. Nah gitu, terima kasih yang sudah like dan subscribe dan sudah tombol lonceng. Yang belum semoga bertobat dan insaf. Oke, ikuti terus perjalanan YouTuber Low Cost di kandang Sonar Muda di daerah Kelis. Ciao, go. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di kandang Sonar Muda sang juara satu pada hari ini di ultahnya si Moncong Putih yang kedua. Nah, seperti itu kandang Sonar Muda. Mereka sedang berpesta, makan malam karena seharian tadi sudah di lapangan berpanas-panas ria, berkeringat ria. Yuk kita lihat kesibukan mereka, pesta mereka. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah penggerbekan kedua YouTuber Low Cost di kandang Sonar Muda. Kalau gerbek pertama saya tidak bertemu dengan Bapak Haji Samsudin karena beliau sibuk ada di Jakarta. Kalau kemarin itu saya bertemu dengan adiknya. Nah, seperti apa yang kemarin bisa klik di atas ya. Seperti apa gerbek kandang yang pertama. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu langsung dan bertatap muka dengan Bapak Haji Samsudin, sang pemilik tim dari Sonar Muda. Dan kebetulan juga nih, hari ini tim Sonar Muda, sapi dari Bapak Haji Samsudin itu juara satu di Ultah Moncong Putih tadi di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di lapangan skep Bangkalan. Nah, ini gerbek kedua, alhamdulillah Pak Haji Samsudin bersedia, walaupun sama-sama capek ya sebenarnya, cuman beliau memberikan izin kepada saya untuk gerbek yang kedua. Nah, nggak usah banyak ngomong,
nggak usah banyak omong terlalu panjang lebar, kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai saya dengan Bapak Haji Samsuddin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau salaman Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Baik-baik. Alhamdulillah. Pak Haji, boleh nanya-nanya sedikit nih Pak Haji? Boleh Pak Haji ya? Sebenarnya saya tahu sih Pak Haji, perasaan Pak Haji hari ini tuh seperti apa saya tahu. Namun saya ingin tahu, atau para subscriber saya, viewer saya ingin tahu langsung itu Pak Haji sendiri yang mengutarakan perasaannya Pak Haji atas kemenangan pada hari ini, yaitu juara 1 bagian atas Pak Haji ya. Gimana perasaannya Pak Haji? Alhamdulillah, perasaan saya bangga sekali atas kemenangan sapi saya. Yang namanya sapi Sonar Muda itu di event-event selanjutnya kepengen jadi juara 1 terus, dan juga mohon doanya. Tadi siang sudah memuaskan, akan tetapi karena hal tanggapan biasa tadi itu tidak sama dengan event-event yang kemarin di Piala Presiden. Biasanya Piala Presiden saya bisa jadi juara 1, namun kemarin ada satu hal yang tidak bisa diungkapkan. Oke, ini rahasianya Pak Haji ya dengan YouTuber low cost. Kalian nggak boleh tahu. Gitu Pak Haji ya. Terus pertanyaan kedua Pak Haji. Ngomong-ngomong nih, hadiahnya nih Pak Haji tadi mau diapakan Pak Haji? Mau dijual ke untuk dibeli telur atau mau diapakan Pak Haji? Itu kalau mengenai hadiah itu nomor yang paling banyak, akan tetapi ya namanya hadiah sapi saya itu sangat bangga dan senang sekali. Akan tetapi mobil yang kita dapat tadi itu tidak akan dijual buat kenang-kenangan. Dan juga sekarang sudah ada 4 unit mobil sudah ada di tangan Sonar Muda. 4 bro, saya aja belum punya 1. Dan Bah, sepeda motor ada berapa Pak? sudah banyak sekali, udah gak kehitung dari mulai saya. Bah, ngomong-ngomong ada yang nggak dipakai nggak Bah? Semuanya dipakai karena karyawan saya banyak banget. Nggak kebagian bro. Ya, kalau doanya manjur terus nanti bisa kebagian juga. Amin amin Pak Haji. Ini Pak Haji yang pertanyaan ketiga saya Pak Haji. Untuk kedepannya Pak Haji, persiapannya apa untuk event kedepannya Pak? Event kedepannya insya Allah sapi saya tambah sehat dan tambah semangat lagi, dan mudah-mudahan tidak akan pernah kalah dengan sapi yang lawan-lawan lainnya. Insya Allah Pak Haji ya. Insya Allah. Ini ngomong-ngomong 2 minggu lagi Pak Haji. Kira-kira Pak Haji akan turun di Pamekasan atau mungkin tahun depan atau dipersiapkan tahun 2020 mungkin Pak Haji? Kalau ada event-event selanjutnya yang lebih besar lagi, insya Allah saya turun lagi. Gitu Pak Haji ya. Iya. Oke. Nah, mengenai sejarah dari sapi sang juara ini. Nah ini bro, ini sapi yang juara tadi bro, yang larinya drone saya kalah cepet. Ini yang juara tadi sepasang sapi ini yang juara. Nah kalau boleh saya tahu Bah, sejarah dari sapi ini dari mana? Sejarah Ya. dari sapi ini dari Desa Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Kampung Podai. Gitu. Dua-duanya Pak Haji. Semuanya sapi dari Podai semua ini. Pak Haji ngerawatnya ini sudah berapa tahun Pak Haji? Saya dari 2009 baru 10 tahun ya. Ini sapi sudah 10 tahun di sini. Kalau ini Hah? baru ini kan gonta-ganti sapi. Dari event-event sebelumnya sudah tua, beli lagi yang lebih muda supaya kesehatannya lebih bagus. Iya. Prima Pak Haji ya. Iya. Nah ini Pak Haji, kenapa Pak Haji milih, kalau saya dengar nih bro, sapi dari Pulau Sapudi yang dikenal oleh masyarakat Madura itu Podai katanya, itu memang betul-betul sapi-sapi unggulan untuk apa ya, untuk event karapan sapi. Apa Pak Haji, kenapa kok Pak Haji milih dari Podai Pak Haji? Ya kalau dari desa yang lain itu kan tidak ada sapi yang lebih cepat daripada Podai. Pertanyaan terakhir nih Pak Haji, pertanyaan terakhir, ada nggak sejarah dari nama Sonar Muda ini Pak Haji?
mungkin Pak Haji punya ide ini kan mungkin karena ada ini atau menemukan ini sehingga menemukan nama sonar muda. Sonar ini Pak Haji kalau dalam ilmu ilmiahnya adalah semacam ini ya semacam sinyal. Nah, itu ada sejarahnya nggak Pak Haji? Bukan sejarah lagi kalau sonar itu dulu punya nama sonar itu mbah saya. Karena sekarang dinamakan sonar muda, kan yang muda sekarang. Sekarang Pak Haji yang muda yang melanjutkan. Dulu mbah saya namanya sonar itu juara 7 tahun berturut-turut tidak pernah diganti orang lain selama 7 tahun. Mbah dari Pak Haji. Sampai ada sejarahnya itu di Kamal ada patung. Patung yang di pelabuhan itu. Itu sonar itu. Wah, ini nih informasi penting nih untuk saya YouTuber Loko sebagai pecinta kesenian dan kebudayaan. Mungkin ini banyak nggak tahu nih bro. Ini nih kita baru tahu Pak Haji. Nah, ternyata saya ulas lagi apa yang dibahas tadi oleh Pak Haji barusan. Ternyata sonar itu bukan sonar yang dikatakan dalam ilmu ilmiah ya. Tidak. Ternyata sonar itu adalah nama dari kakek dari Pak Haji. Oh gitu. Kemudian ternyata diabadikan di Pelabuhan Kamal. Nah, kalau kita sering lewat di Kamal, kadang-kadang cuman itu adalah sekedar patung. Ya? Iya, waktu sebelum ada Suramadu kan semuanya orang Madura itu maupun dari daerah Sepudi atau Kabupaten Sumeneb yang paling timur Pamekasan Sabang itu semuanya lewat di Kamal sehingga semuanya orang Madura itu tahu bahwa ini sapi kok ada gambar sapi di sini atau ada patung sapi di sini itu sapi yang mana. Enggak taunya itu sapi sonar. Tuh bro, informasi keren. Jadi sapi itu adalah sapi sonar yang diabadikan di sana. Itu punya sejarah dari tingkat kewedanan itu juara 1 terus sampai ke tingkat presiden. Namun cucunya tidak bisa menyamakan mbah saya. Cuma alhamdulillah kadang bisa jadi juara 1 di Piala Presiden. Iya. Oh begitu, jadi saking sering juaranya sehingga diabadikan patung sapi, ternyata itu adalah sapi dari sonar. Namun ya namanya rezeki ya bro ya, tidak ya Baya tidak semuanya sama. Mungkin ini yang bikin Abah Pak Haji ini semangat untuk pengen juara 1 terus biar bisa mengulang sejarah sang kakek. Mungkin begitu. Biar sama seperti kakek saya. Insya Allah Pak Haji, mungkin insya Allah tahun 2020 mungkin bisa terwujud. Yang penting ikhtiar Pak Haji ya. Kayak guruin Pak Haji aku hari ini. Nggak enak saya. Mohon maaf Pak Haji, bukan menggurui. Iya. Sambil bertanya nih Pak Haji, iseng-iseng nih Pak Haji ya. Saya penasaran nih Pak Haji. Tadi Pak Haji membicarakan tentang sejarah dari sonar muda. Kira-kira Pak Haji bisa enggak mengungkapkan kepada saya, kepada teman-teman viewer dan subscriber saya di channel saya Pak Haji tentang sejarah sonar muda mungkin beberapa tahun yang lalu ketika zamannya almarhum Bapak Sonar yaitu kakek dari Pak Haji sendiri. Itu banyak sekali Mas. Kalau sejarah-sejarahnya sonar itu daripada kakek saya. Bisa diceritakan Pak Haji ya, singkat mungkin Pak Haji? Bisa sebagian karena saya dapat tahu cerita-ceritanya dari orang tua saya yang dulu. Gitu. Sejarahnya gimana nih Pak Haji? Sejarahnya waktu sonar muda itu kan juara terus selama 7 tahun. Berturut-turut Pak Haji ya? Berturut tidak pernah diganti orang lain atau sapi lain, dan juga waktu itu tidak ada yang menyamai larinya sonar itu selama 7 tahun itu. Dan kenceng sekali, bahkan sampai Presiden Soekarno dulu itu kepengen tahu
ke sapi sonar itu. Presiden pertama Republik Indonesia itu Pak Haji. Presiden pertama Bapak Soekarno. Seperti apa sapi sonar itu kok bisa menang terus? Kalau saya ada kunjungan ke Madura, pas suruh dibawa sapi itu dari kandang sonar itu ke Jalan Raya Galis itu, Kecamatan Galis. Bapak Presiden itu kan mau kunjung ke Pamekasan lewat di situ, ke Madura gitu khususnya. Bahkan Presiden itu turun langsung dari mobilnya Untuk melihat sapi sonar itu. Iya. Terus ketika turun dari mobil, apa yang dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia itu Pak Haji, yaitu Bapak Insinyur Soekarno Pak Haji? Apa yang dilakukan oleh beliau Pak Haji? Itu begitu turun cuma megang. Oh iya, sapi sonar yang ini yang juara terus ya. Cuma gitu aja. Jadi Pak Presiden pertama Republik Indonesia nggak penasaran lagi waktu itu Pak Haji ya? Iya. Jadi kepengen tahu langsung Presiden itu. Bro, sejarahnya keren bro, sampai Bapak Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sampai penasaran dengan sapi sonar itu. Saking seringnya juara, 7 tahun berturut-turut tanpa ada yang digantikan. Termasuk sapinya masih tetap Pak Haji waktu itu ya Pak Haji? Tetap. Sampai makan aja udah susah karena sudah tua sapi itu. Buatin patung di Kamal itu. Iya. Karena memiliki sejarah sehingga dibuatkan patung di Pelabuhan Kamal tersebut. Waduh, sangat apresiasi. Benar kalau yang dulu. Waduh, coba YouTuber lokos ini. Sebetulnya sapi saya di tahun 2018 itu kan harus ada apresiasi ya dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bangkalan, atau bikin apa itu semacam apa itu kalau di Pajang piagam atau di piagam ini cuma di apa ya, kayak waktu 2014 itu kan ada kayak iklan itu loh. Oh iya. Dipajang gambarnya ya. Gambarnya ada di Sonar Muda. Oh, itu sebenarnya harapan Pak Haji waktu 2008, harapannya ada apresiasi dari pemerintah. Beliau mengharap ya tidak mulu-mulu sebenarnya dibuatkan foto iklan sapi sonar ya. Kan juara Piala Presiden 2018 kemarin Pak Haji ya, yang tahun lalu Pak Haji ya. Waduh, coba ini YouTuber lokos nggak ngerebek kandang yang kedua kalinya, mungkin saya pribadi atau mungkin teman-teman nggak tahu nih, kalau terutama nih ya, satu Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu almarhum Insinyur Soekarno sampai penasaran. Ini sejarah betul ini. Buat teman-teman ini informasi sangat-sangat penting. Dan yang kedua, mungkin saya juga nggak tahu, patung di Kamal itu, di Pelabuhan Kamal yang gede itu ternyata itu adalah sapi dari Sonar. Dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Haji, karena Pak Haji dari turunan ketiga mungkin dari kakek, orang tua, kemudian ada Pak Haji Samsudin, sehingga ada tambahan Sonar Muda karena yang melanjutkan yang generasi mudanya. Begitu Pak Haji ya. Oke. Mungkin Pak Haji ada sesuatu yang ingin diucapkan kepada teman-teman penggemar karapan sapi ini Pak Haji. Ya, pesannya mungkin Pak Haji. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dan saudara pencinta karapan sapi seluruh Madura itu tambah semangat dan sama-sama sukses yang akan datang. Sama-sama sukses, juara satu semua dong Pak Haji. Tidak harus juara satu semua, akan tetapi ada yang juara satu, ada juara dua, ada juara tiga, kan begitu. Itu tetap sukses Pak Haji ya. Di event-event kan diambil 6 juara pasang sapi kan. Itu. Bro, buat para penggemar karapan sapi, semoga kita semua sukses. Jadi saudara semua. Itu yang paling penting Pak Haji. Iya. Bukan hanya teman, jadi saudara semua. Tapi di lapangan tetap musuh Pak Haji ya. Kalau sapinya iya, tapi orangnya enggak. Orangnya enggak Pak Haji ya. Cukup sapinya aja Pak Haji ya. Sapinya aja, semuanya saudara.
dan sekalian bersilaturahmi. Ajang silaturahmi untuk ketemu di ajang karapan sapi itu Pak Haji ya. Oke, keren. Nah, ini bro, saya pernah dulu waktu pertama saya gerebek kandang si Sonar Muda ini, banyak komen mengatakan begini. Ketika melihat kandang sapi Sonar Muda, jiwa miskin saya langsung berontak. Betul, saya juga begitu. Tehelnya aja bro. Ampun. Ini kalah rumah saya bro. Jadi untuk para jiwa miskin, bersabarlah. Yang penting kita mau miskin mau kaya, tetap lestarikan kebudayaan Madura ini. Betul lah Pak ya? Ya betul sekali itu. Oke, itulah obrolan santai saya dengan Bapak Haji Samsudin pada malam hari ini. Saya pribadi mau mengucapkan selamat Abah atas kemenangan pada hari ini. Semoga nanti event-event seterusnya Abah bisa juara 1 dan bisa mengulang sejarah sang kakek yaitu almarhum Bapak Sonar. Gitu Pak Haji ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa setelah menonton channel ini, jika kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Dan jangan lupa untuk dipencet. Ingat kalau tidak pencet, itu dosa. Sudah nonton, nggak subscribe, nggak nge-like. Kapan tobatmu? Oke, terima kasih. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sonar Muda keren. Semoga terus sukses. Terus juara 1 bisa mengulang sejarah sang kakek almarhum Bapak Sonar. I love you. Bah, dadah bah. Keren. Keker.